Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Here we form group 3. We will talk about Ferdinand de Saussure, the father of linguistics. So, I will explain who is Ferdinand de Saussure. Next slide, please. Ferdinand de Saussure is acknowledged as the founder of modern linguistics and semiology, and as having laid the groundwork for structuralism and post-structuralism. Born and educated in Geneva in 1876, he went to the University of Leipzig, where he received a doctorate in 1881. Jadi Ferdinand de Saussure itu lahir pada tahun 1857. Dia itu diakui sebagai pendiri linguistik dan semiologi modern dan telah meletakkan dasar bagi strukturalisme dan poststrukturalisme. Dia lahir dan dididik di Jenewa pada tahun 1876. Dia pergi ke Universitas Leipzig, di mana ia menerima gelar doktor pada tahun 1881. Next slide, please. Saussure is a Swedish linguist who is seen as one of the fathers of modern linguistics and semiotics. His major work, called The Linguistic General, was published in 1916, 3 years after his death by two of his former students, Charles Bailly and Albert, based on notes from Saussure's lectures in Paris. Jadi Saussure ini adalah seorang ahli bahasa Swedia yang dipandang sebagai salah satu bapak linguistik modern dan semiotika. Karya utamanya itu yaitu tadi Cours de Linguistique Generale yang diterbitkan pada tahun 1916. Lalu, the most famous concept is the distinction of language science into two aspects, namely the significant and the signified. In semiology, Saussure argues that language as a sign system that embodies ideas can be divided into two elements, namely language and parole. Jadi konsep yang paling terkenal itu adalah pembedaan tanda bahasa menjadi dua aspek, yaitu yang signifikan dan yang signifikan. Secara semiologi, Saussure itu mengemukakan bahwa bahasa sebagai sistem tanda yang mewujudkan gagasan dapat dibagi menjadi dua elemen, yaitu bahasa dan parol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Silakan. Baik, nama saya Farusyana, dari grup 10 akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Arum. Language. Everyone has the ability to communicate with each other, namely by speaking, where the speech organ works to produce sounds or songs. Our
what are called verbal things. And in this way, human can convey feelings, desires, through or others to others. This ability is then called language. A language ability that exists in every human being, which is innate, is a general language. A system of sound symbols used to communicate and interact verbally among language speakers. It is abstract and also universal because language is a system of sound symbols used by humans in general, not human at certain place of period. Jadi language itu adalah kemampuan dari setiap orang untuk berkomunikasi satu sama lain dengan berbicara, di mana alat bicaranya itu menghasilkan bunyi atau disebut dengan tanda verbal. Dengan cara ini manusia dapat menyampaikan perasaan atau pikirannya atau perintah kepada orang lain. Kemampuan ini disebut komunikasi bahasa. Kemampuan bahasa pada manusia merupakan bawaan atau bahasa umum. Setiap simbol digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara penutur bahasa, bersifat abstrak dan universal, dan merupakan simbol suara yang digunakan manusia pada umumnya. Slide selanjutnya, Dit. Yang selanjutnya itu language describes the result of shared thinking that can be integral to each individual or can also be collective, because it is beyond the scope of the individual's ability to change it. A system of sound symbol used by a certain group of community members to communicate and interact with each other. Language is a branch of linguistics that is concerned with language things are some its language code. Jadi language itu menggambarkan hasil dari pemikiran bersama yang bersifat internal pada masing-masing individu dan kolektif jika berada di luar lingkup kemampuan individu dalam mengubahnya. Sistem suara digunakan oleh sekelompok anggota komunitas tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Language ini merupakan salah satu cabang dari ilmu linguistik yang berkaitan dengan tanda bahasa atau disebutnya dengan kode bahasa. Bahasa dibedakan menjadi itu slide selanjutnya. Language can be defined into two types, namely spoken language and written language. Written language arises because spoken language is timid, not capable of communicating over long distance or to convey a message safely. So, in some areas of Asia, Oceania, and Africa, there are several languages that cannot use in writing. Jadi, bahasa itu dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa lisan dan bahasa tertulis. Bahasa lisan itu kayak bahasa pada umumnya, kayak saling bertatap muka gitu. Terus kalau bahasa tertulis itu digunakan karena bahasa lisan dianggap kurang mampu untuk berkomunikasi jika berada pada jarak jauh dalam menyampaikan pesan. Ada beberapa negara di Asia yang tidak bisa menggunakan bahasa tertulis, yaitu wilayah Asia, Oceania, dan Afrika. Selanjutnya, parole. Parole is characterized by the act of manifesting so that individual language, statement, and utterance go through a combination of the use of concepts and sounds that
represents them. Parallel itu ditandai dengan tindakan yang mewujudkan pernyataan atau ucapan bahasa individu melalui kombinasi dan penggunaan konsep suara yang mewakilinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Okta. Okay, I will continue to present our presentation. Plural is the utterance spoken or heard by us. Concrete, and then is the implementation of language, is the form of utterance or utterances carried out by community members in interacting or communicating with each other. And then living speech, namely a living language or a language as seen in its use. Plural is individual manifestation with language that individualizes meanings. Jadi maksudnya di sini adalah plural itu merupakan ucapan atau yang diucapkan atau didengar. Kemudian plural ini bisa dibilangkan yaitu penerapan bahasa berupa tuturan yang dilakukan oleh individu dalam berinteraksi atau berkomunikasi satu sama lain. Kemudian living speech yaitu bahasa atau bahasa yang hidup sebagaimana terlihat dalam penggunaannya. Plural adalah perwujudan individu dengan bahasa yang mengindividualisasikan makna. And then move to another slide. Syntagmatic. Syntagmatic relationship are the relationships of the language elements contained in speech and are linear. Syntagmatic relations occur by analyzing language elements in one speech without any comparison with other speeches. This syntagmatic relationship exists both at the phonological, morphological, and syntagmatic level. Hubungan syntagmatik di sini adalah hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam ujaran yang bersifat linier. Kemudian hubungan syntagmatik ini terjadi dengan menganalisis elemen bahasa dalam satu pidato tanpa ada perbandingan dalam pidato dengan pidato lainnya. Kemudian hubungan syntagmatik ini ada baik pada tingkat fonologis, morfologis, and syntagmatic. And slide selanjutnya. And then paradigmatic. The paradigmatic relationship is the relationship between the language elements in speech and is vertical. The paradigmatic relation occurs by comparing elements of language which have the same position, and then the paradigmatic relationship can be seen by means of substitution both of the phonological, morphological, and synthetic levels. Di sini paradigmatik itu hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam bentuk tuturan yang bersifat vertikal. Hubungan paradigmatik terjadi dengan membandingkan unsur-unsur bahasa yang posisinya sama. Hubungan paradigmatik dapat dilihat melalui substitusi baik pada tataran fonologis, morfologis maupun sintaksisnya. Perbedaan syntagmatik dan paradigmatik ini, kalau syntagmatik itu dia dalam satu kalimat itu dalam bentuk linier, kayak contohnya I give John the book. Nah, I give John the book ini
di dalam satu kalimat ini di kalimat ini sudah struktural. Kemudian setelah struktural antara I give John the book ini mempunyai arti yang berbeda-beda. Dengan I dengan give itu mempunyai arti yang berbeda. Kemudian John dan book itu berbeda-beda. Nah, kalimat ini yang memang struktural ini dinamakan sintakmatik. Dia tidak ada perubahan, tidak diganti dan sebagainya. Kemudian kalau paradigmatik, dia dalam kalimat kayak contoh lainnya, I give John the book juga, kita menggunakan kalimat yang sama. Tetapi kalau paradigmatik di sini, kata I give John the book itu dia bisa kita ganti dan bentuknya tuh vertikal ya, ke bawah. Maksudnya ke bawah di sini dari I ini kita bisa diganti dengan she. Kemudian kita bisa ganti dengan kata he, it, dan lain-lain. Kemudian give itu kita bisa juga ganti kata-kata give ini memberi dengan kalimat yang memberi juga. Kemudian John, kayak gitu. Jadi paradigmatif ini dia dalam kalimat ini bisa kita ganti gitu. Dari subjeknya, dari saya gimana ya, kayak ujungnya book gitu. Mungkin nah kata book ini bisa kita ganti dengan kata-kata yang meaningnya tuh kayak book gitu. Nah, oke, sekian presentasi dari kami. Nah, kalau mau lagi kan, I'm so sorry. Nah, ada contoh lain dari sintakmatik dan paradigmatik. Adit, nah, yang tadi, Dit, yang gambar itu, bisa ini nggak? Belum di-download, tak? Oh, ya udahlah kayak gitu. Kirim ke WA aja ya, ke grup. Oh ya, Udah dikirim. Nah, kalian bisa lihat di grup contoh dari paradigmatik dan sistematik. Kalau sistematik itu dia yang kalimat dalam kalimat the ridiculous girl fell into the pond ini dia horizontal, kemudian sudah horizontal dan sudah struktural, kata-katanya juga nggak diganti. Sedangkan paradigmatif ini dia mempunyai di bawahnya kayak cabang-cabang itu kan, dari clause ini bisa diganti silly, foolish, funny, crazy, cozy gitu. Dan person girl ini bisa diganti dengan person, woman, lady, princess, child. Nah, yang dimaksud dengan vertical itu. Jadi kalimat ini bisa diganti kayak ke bawah-bawahnya pasti ada similar gitu kan gitu. Ya, sekian presentasi. Saya kembali kepada Arum. Oke. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, guys?
Arum, mau nanya dong. Jelasin bentar dikit lagi aja. Ya, Dit. Yang maksud ini apa? Yang language, mean, rule, sama dengan leg. Ini apa? Belum maksud. Maksud nggak? Oh, iya, iya. Tunggu ya. Oke. Pak, langsung jawab aja, Pak, kamu, Pak. Deg-degan semua. Udah jawab. Balik ke slide yang ditanyain, Dit. On cam nggak ya? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Adit. Itu kan di slide itu kan kayak di apa language itu parol sama dengan language gitu kan. Iya. Itu kayak mana? Kalau menurut saya ya, itu language itu cara berbicara atau cara berkomunikasinya. Language itu hasil dari komunikasi, sedangkan parol itu tindakan dari kedua komunikasi tersebut. Gitu, maksud gak? Mungkin deh, kayak mana ya? Kan language Gini, maksud dari kata language atau minus parol sama dengan language ini. Antara kata language itu kan dia cara tuh katanya. Kemudian parol itu kan kayak prakteknya. Antara cara dan praktek ini ada sistemnya. Sistemnya tuh yang language inilah gitu. Jadi ada dalam kalau kita berbicara itu ada sistemnya gitulah. Sistem bahasa. Gimana Adit? Iya, paham. Maksud dari katanya itulah. Maksudnya antara ini jadinya itu. Gitu ya. Oke, paham. Makasih, kelompok 3. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya, guys?
Cukup, Arum. Kalau nggak ada, tutup aja nggak apa-apa, Rum. Okay, I think enough. Thank you for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Arum.